Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Hari ini kita memasuki hari ke-14 di bulan Februari 2025. Sungguh kita bersyukur dapat menikmati hari yang baru. Semoga kabar saudara semuanya baik, sehat, dan tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas tugas dan pekerjaan kita hari ini, mari terlebih dahulu kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang selalu memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami telah boleh melewati malam dalam istirahat yang cukup, dan pagi ini kembali kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk setiap kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kami alami dalam kehidupan kami. Juga kami yakini akan kami alami sepanjang hari ini dalam semua tugas, pekerjaan, dan aktivitas kami. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang menuntun langkah kami, memandu jalan kami melalui firman-Mu yang akan kami baca serta renungkan. Tuhan menolong kami untuk dapat membuka hati kami dan menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan melakukannya dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, renungan kita pada hari ini berjudul Siang dan Malam, didasarkan pada Mazmur pasalnya yang pertama. Mari kita membaca Alkitab kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang Kristen memiliki ayat favorit yang lebih berkesan baginya dibandingkan dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab, yang biasanya disebut sebagai ayat emas. Kesukaan seseorang pada sebuah ayat emas bisa disebabkan oleh suatu pengalaman yang bersifat personal, ataupun karena ayat tersebut menjadi kekuatan tersendiri baginya. Mazmur yang kita baca tadi merupakan awal dari keseluruhan isi Mazmur. Satu hal yang menarik adalah bahwa pemazmur mengawali seluruh tulisannya dengan berfokus pada Taurat Tuhan. Pemazmur mengingatkan untuk menjauhi kumpulan orang fasik, pendosa, dan pencemooh. Kebahagiaan yang dalam terjemahan aslinya adalah diberkati hanya bisa diperoleh dengan berfokus pada Taurat Tuhan. Bukan hanya menghafal beberapa ayat saja, tetapi pemazmur mengajak untuk merenungkannya siang dan malam. Artinya, pemazmur mengajak untuk menjadikan Taurat Tuhan sebagai dasar dan pegangan hidup sekaligus tempat berefleksi atas setiap peristiwa yang dialami. Frasa siang dan malam bisa diartikan sebagai sepanjang hari atau setiap saat. Oleh karena itu, tanpa Taurat Tuhan, maka kita akan menuju kebinasaan. Saudara-saudara, kita diajak untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
kita tidak diminta untuk menghafal seluruh ayat Alkitab. Tetapi seluruh bacaan di dalam Alkitab akan menguatkan kita apabila kita setia membacanya. Supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh ajaran yang menyimpang, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan sumber utama firman Tuhan, yaitu Alkitab. Mari kita merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudara, demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh terus menolong dan menguatkan kita dalam menjalani setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Kita selalu ingat bahwa firman Tuhan seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam banyak hal yang kita lakukan dan kerjakan ke depan, dalam banyak hal yang belum kita mengerti dan kita fahami, sesungguhnya firman Tuhan akan menolong kita, membimbing kita dan memandu jalan kita untuk sampai kepada apa yang menjadi hal yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan namanya serta menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk dapat terus mencintai firman Tuhan, terus mengasihi firman Tuhan dan menjadikannya penolong dan pandu petunjuk dalam hidup kita. Hari ini dunia sedang merayakan Valentine's Day, ya, hari kasih sayang. Dan biarlah kasih sayang kita juga boleh nyatakan kepada firman Tuhan yang Allah telah berikan kepada kita. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan kita untuk dapat selalu belajar mengenal kehendaknya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa dalam perjalanan hidup kami, dengan semua aktivitas dan juga pekerjaan kami, baik di rumah, di tempat kami berusaha ataupun bekerja, dalam pergaulan kami dengan sesama kami ditolong dan ditopang oleh firman-Mu yang membantu kami untuk terus berjalan, melangkah dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah hati kami terus terbuka untuk menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hati kami terus berlimpah kasih untuk merindukan firman Tuhan itu dan merenungkannya sepanjang waktu, sepanjang hidup kami. Hati kami terus terbuka untuk sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan penopang yang menolong kami dalam segala keadaan yang kami alami. Hari ini tentu akan banyak hal yang kami akan kerjakan. Ada banyak dinamika hidup yang juga akan kami alami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh dikuatkan, diteguhkan untuk dapat menjalani hari kami, menjalani hidup kami dengan berpegang selalu pada firman Tuhan yang adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami hari ini, semua pekerjaan dan aktivitas kami juga serahkan keluarga kami, dan hal-hal yang akan kami selesaikan hari ini Tuhan. Kiranya hikmat Roh-Mu yang kudus menolong dan menopang kami, dan hati kami terus dilimpahi dengan sukacita untuk senantiasa menyadari dan meyakini kami dikasihi oleh Tuhan, kami disertai, kami dikuatkan, diteguhkan, kami diberkati. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.